bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian mulia sembah Raja Mulia. Pertolongan kita pagi ini di rumah kita masing-masing datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, terbukti sampai hari ini. Pada hari ini Tuhan kami bersyukur, kami diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, sekiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, sehingga kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa menyelesaikannya semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk rekan-rekan sekerja dan maupun rekan-rekan sepelayanan kami. Tuhan telah memelihara mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Sekiranya Tuhan yang selalu menolong mereka, biarlah mereka bisa mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada.
Terpujilah nama Tuhan, mulia nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dialah segalanya bagi kita. Dialah segalanya besar kecil. Semuanya Dia korbankan dirinya dan selamatkan hidup kita. Pujian, Dialah segalanya. Pujian dari Mazmur Bakti yang berjudul Kukirim Kau. Kukirim Kau bekerja dan melayani di dunia gelap penuh kuasa semu, menanggungi nista dan holokan. Kukirim Kau bekerja bagiku, seperti Bapa telah kirim Kau. Kukirim Kau, kukirim Kau merawat yang terluka, menolong jiwa tiada jemu, memikul salib dunia yang bersusah. Kukirim Kau menderita bagiku, seperti Bapa telah kirimku. Kukirim Kau, kukirim Kau di dalam kesepian, hati yang haus penuh dengan rindu, ditinggal ayah, bunda dan saudara. Kukirim Kau mengenal kasih-Ku, seperti Bapa telah kirim
Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan masih anugerahkan bagi kita sampai detik ini kita boleh ada menikmati akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, maka terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan hari lepas hari boleh kami rasakan. Bila Tuhan tidak ada di dalam hidup kami, maka hidup kami tidak berarti. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Tolong kami untuk boleh mengaplikasikan setiap apa yang Engkau firmankan di dalam Alkitab-Mu. Itu boleh menjadi penuntun hidup kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bila Tuhan memberi kami kesempatan kembali merenungkan firman Tuhan. Maka sekiranya Tuhan boleh membukakan hati kami. Hati kami yang keras Engkau lembutkan melalui firman Tuhan. Dan Engkau pakai firman-Mu ini boleh memberkati jiwa kami, hidup kami, meneduhkan hati kami. Dan juga kami boleh memberkati orang lain melalui apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan apa yang kami saksikan di dalam firman Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 saja. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari saya bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan ini adalah Kujadi Saksinya. Kujadi Saksinya. Sebuah pujian yang sudah lama kita dengar dan bahkan di dalam gereja kita sendiri pernah dinyanyikan akan lagu ini yang berjudul tentang Pekerja Kristus yang Mulia. Lagu Pekerja Kristus yang Mulia bagi sekolah-sekolah teologi ini adalah bukan lagu yang asing. Tetapi apa yang mau saya katakan di sini adalah bahwa di dalam teks atau di dalam isi lagu tersebut mengandung makna yang dalam sekali. Apa? Kalau saya simpulkan secara pribadi, apa yang saya dapat dari lagu itu adalah bahwa kita dipanggil, masing-masing kita dipanggil oleh Kristus, dan itu adalah panggilan mulia. Panggilan apa? Yaitu adalah menjadi saksi baginya. Di dalam lagu tersebut dia berkata, telah lama ku cari-cari. Nah, dan seterusnya. Kemudian, apa lagi yang ditekankan di situ? Bahwa kita ini bukan sembarang bekerja, bukan sembarang bekerja. Karena kenapa? Kita bekerja untuk siapa? Dan Tuhan kita itu siapa? Nah, di situ dikatakan bahwa kita bekerja untuk Kristus saja. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hak istimewa bagi masing-masing kita. Karena kenapa? Ini adalah panggilan mulia. Jadi kita bekerja bukan sembarang bekerja. Ibaratnya bahwa kita ini adalah penata layan. Kita melayani Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga selaras dengan salah satu tugas panggilan gereja. Ada 3 tugas panggilan gereja. Ini sudah secara umum kita sudah tahu apa yang menjadi tugas panggilan daripada gereja. Yang pertama yaitu adalah koinonia, yaitu adalah bersekutu bersama. Kemudian yang kedua, diakonia, pelayanan, melayani bersama. Gereja juga turut ambil bagian di dalam hal ini, makanya dikatakan panggilan gereja. Dan yang terakhir itu adalah marturia atau bersaksi. Maka di poin ketiga ini
yang merupakan terkait dengan tema kita adalah marturia atau bersaksi. Cuma yang menjadi pertanyaan sekaligus menjadi perenungan secara pribadi bagi kita adalah siapa yang bersaksi? Siapa yang mau bersaksi? Nanti kita akan bahas akan hal ini. Maka kita kembali kepada tema kita dulu. Ku jadi saksinya. Kita tahu bahwa saksi itu adalah pasti kita tahu mengerti apa definisi daripada saksi. Tanpa kita googling, tanpa kita cari-cari di mana-mana, tanpa kita buka KBBI, tetapi kita sudah mengerti. Kita sudah bisa membayangkan apa arti daripada saksi. Kalau saya definisikan secara pribadi Bapak Ibu bahwa saksi itu adalah orang yang melihat langsung dengan matanya sendiri. Dia ada di lokasi suatu kejadian, dia bisa menyaksikan. Sehingga apa? Ketika ada orang-orang yang datang mempertanyakan dengan apa peristiwa tersebut, maka orang yang melihat pun bisa memberitahukan informasi apa yang sudah dia dapat, sudah dia lihat, sudah dia saksikan secara akurat. Ini adalah menurut saya bahwa ini adalah pengertian simpel daripada saksi. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 minggu yang lalu saudara saya mengalami kecelakaan. Karena ada temannya, mereka berpesta karena temannya ini adalah sedang ulang tahun. Dan malam harinya mereka merayakan akan ulang tahun tersebut. Tetapi pada waktu mereka merayakan ulang tahun, namanya saja merayakan ulang tahun, tidak hanya sekedar potong kue Bapak Ibu, tetapi apa? Ada juga minuman-minuman tambahan. Kalau di luar pulau itu ya pasti ada akan hal-hal begitu. Mungkin di mana-mana pun juga pasti ada hal gitu. Jadi sampai larut malam mereka mabuk. Ketika saudara saya ini pulang dari tempat di mana mereka merayakan ulang tahun dan menuju ke rumah, maka di dalam perjalanan dia mengalami kecelakaan. Sampai ini sobek, benar-benar parah sobek. Kemudian ini agak retak, kemudian bahunya juga agak retak. Tempat lokasi di mana dia celaka tidak terlalu jauh dari rumah saya, sekitar 500 meter. Dan tidak ada orang yang tahu karena kenapa? Ini sudah tengah malam. Kemudian apalagi? Itu adalah momen di mana hujan derasnya luar biasa katanya. Tetapi ketika dia jatuh satu malam, besok paginya baru ditemukan oleh orang. Tetapi puji Tuhan dia masih bersyukur. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Ketika dia ditanya-tanya, bagaimana sih peristiwa dari kecelakaan tersebut? Dia bilang, saya juga tidak tahu, tidak mengerti. Katanya ada bayang-bayang tiba-tiba dia jatuh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saksi itu adalah penting. Saksi itu adalah penting di suatu peristiwa yang ada. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan saudara saya kemarin boleh pulang. Sekalipun masih dalam proses pemulihan. Dan akibatnya matanya itu agak bermasalah nanti. Lalu kita kembali kepada teks ini tadi. Menjadi atau ku jadi saksinya. Kita juga sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi saksi daripada Kristus. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita dipanggil menjadi saksi Kristus, kenapa kita dipanggil menjadi saksi Kristus? Sementara kita tidak tahu Kristus waktu ada di dunia ini. Kita tidak lihat. Kita tidak tahu apa yang dikerjakannya. Memang dicatat. Tetapi yang menjadi saksi kalau kita berpatokan terhadap definisi yang saya sudah sebutkan tadi, maka kita terbatas dikatakan sebagai saksi Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Bapak Ibu sudah tahu karakter daripada Thomas. Thomas sudah lama bersama-sama dengan Kristus selama Tuhan Yesus pelayanan di dunia, maka mereka bersama-sama dengan Kristus. Bahkan di dalam perjalanan pelayanan Yesus sendiri, Yesus pun pernah berkata kepada mereka bahwa saya akan pergi dan pada hari yang ketiga saya akan datang kembali. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika waktunya tiba, Yesus mati
dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia dia bangkit. Kemudian ketika saudara-saudara daripada Thomas mengetahui bahwa Kristus sudah bangkit, maka saudara-saudaranya pun memberitahukan kepada Thomas bahwa Tuhan kita sudah bangkit kembali. Tetapi bagaimana dengan respon daripada Thomas? Dia berkata bahwa saya tidak percaya. Kalau saya tidak langsung melihat, kalau saya tidak mencucukkan tanganku ke dalam jarinya yang dipaku, maka saya tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika Tuhan Yesus datang menghampirinya. Pada momen itu Tuhan Yesus datang menghampirinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Thomas? Dia menyentuh Tuhan Yesus. Dia menyentuh jari-jari itu, menyentuh tangan itu. Lalu dia berkata, Tuhan, aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa respon daripada Tuhan Yesus? Secara simpelnya dia berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi poin saya di dalam hal ini? Bahwa memang betul, benar, kita tidak melihat Yesus ketika dia ada di dunia. Tetapi melalui pengilhaman oleh Roh Kudus di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, maka ini boleh meyakinkan kita, memberikan kita suatu kepastian apa yang Tuhan sudah kerjakan, sehingga kita pun boleh menjadi saksi. Selain daripada itu, bahwa kita juga sudah merasakan, menikmati karya daripada penebusan Kristus itu sendiri. Ketika kita sudah menikmati, percaya kepada Kristus, maka kita pun disebut sebagai saksi Kristus. Bila kita berpatokan kepada definisi itu, maka yang menjadi saksi adalah hanya para rasul atau para murid. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengatakan bahwa menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi rasul. Menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi rasul. Contohnya siapa? Stefanus. Stefanus dia adalah bukan seorang rasul, dia adalah seorang diaken. Tetapi Rasul Paulus di dalam pasal 22 ayat 20, Rasul Paulus menyebut Stefanus sebagai rasul, sebagai saksi. Mohon maaf, saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Ini perkataan Rasul Paulus. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu, saksi Allah itu sendiri, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi rasul. Maka bagi kita yang percaya kepada Kristus, melalui firman Tuhan kita sudah melihat apa yang Kristus sudah kerjakan bagi dunia ini. Kita sudah nikmati, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Maka saya mau mengatakan begini, orang Kristen yang benar-benar mengecap anugerah Tuhan, suatu kegelisahan bagi jiwanya bila tidak bersaksi tentang Kristus. Sekali lagi, orang Kristen yang benar-benar mengecap anugerah Tuhan itu di dalam hidupnya, suatu kegelisahan, suatu kecemasan di dalam jiwanya bila dia tidak bersaksi tentang Kristus. Dan ini benar Bapak Ibu. Kita dipertanyakan kekristenan kita bila kita tidak menyaksikan Kristus, bila kita tidak menyaksikan apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersaksi karena Kristus sudah berbuat di dalam hidup kita. Maka bagi kita yang bersaksi, menyaksikan segala sesuatu, maka hendaknya inti di dalam kesaksian kita itu adalah firman Tuhan, Kristus, Injil Tuhan. Bagaimana kita diubahkan sehingga orang lain pun boleh diubahkan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita bacakan di pasal 1 ayat 8 ini, firman Tuhan ini kita sudah baca, kita sudah bahas
waktu ibadah kenaikan daripada Kristus itu sendiri. Maka di dalam firman Tuhan ini, kitab Kisah Para Rasul ini adalah ditulis oleh penulis yang sama, Injil Lukas, yaitu adalah Lukas itu sendiri. Dan ini dialamatkan kepada orang yang sama juga, yakni namanya Theophilus. Maka kalau kita perhatikan dari ayat-ayat pertama di dalam Kisah Para Rasul ini, di pasal pertama, maka Lukas pun menuliskan, menjelaskan kembali bahwa apa yang sudah Kristus sudah buat di dalam dunia itu dituliskan di dalam bukunya yang pertama, yaitu adalah Injil Lukas. Maka secara kesinambungan itu dilanjutkan, tidak hanya stop sampai pada waktu Kristus bangkit, tetapi di dalam Kisah Para Rasul dituliskan tentang apa? Ketika Kristus itu naik ke surga, dan kemudian apalagi Injil Kristus terus berkembang di seluruh dunia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkait ayat yang sudah kita baca, maka kita bisa melihat dari ayat 8 ini. Kita melihat juga di ayat sebelumnya, ayat 6 dan ke-7. Ayat 6 dan ke-7 ini adalah ada suatu percakapan yang bisa dikatakan bahwa ini adalah cukup serius. Cukup serius antara para rasul dengan Yesus sendiri. Percakapan seperti apa? Maka orang banyak itu atau para rasul itu bertanya kepada Kristus itu sendiri, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu di ayat 6. Maukah engkau Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Saya berpikir di dalam ayat ini dan juga berbagai, mungkin ini ada sedikit perbedaan, tetapi ada beberapa versi yang saya baca bahwa kerajaan yang dimaksud di sini adalah Israel, yang dimaksud di sini adalah bukan secara politik. Bukan secara politik ketika mereka mungkin mereka menginginkan bahwa mereka mau kembali Israel ini dipulihkan ketika pada masa-masa seperti Daud, pada masa-masa Salomo. Tetapi ketika saya baca-baca berbagai referensi bahwa ini Israel ini bukan secara politik, tetapi pembaharuan Israel secara rohani. Itu di ayat ke-6. Tetapi mari kita lihat respon daripada Tuhan Yesus itu sendiri di ayat ke-7. Dia berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari percakapan ini bahwa Kristus tidak berusaha menyanggah atau memperbaiki apa yang ditanyakan oleh para rasul. Tetapi dia berkata, menekankan di sini bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, karena itu adalah waktunya Tuhan. Di sini ditekankan adalah waktu dan masa atau waktu itu sendiri. Bahwa apa yang engkau pertanyakan itu adalah, pembaharuan itu adalah, itu bukannya waktumu, itu waktunya Tuhan. Hak prerogatif daripada Allah itu sendiri, otoritas Allah itu sendiri. Kapan dia bertindak, itu haknya Tuhan. Haknya kita adalah sebagai penata layan, mengerjakan bagian kita. Maka apa yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu di dalam teks ini sebagai aplikasi sederhana, bahwa di dalam pelayanan kita masing-masing, kita sudah melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun mungkin. Kita sudah menginjili di dalam konteks segala sesuatu yang kita kerjakan. Maka tak ada satupun jiwa yang datang, tak ada satupun petubat-petubat yang datang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita memikirkan akan hasil dari apa yang kita kerjakan, memang ini penting sebenarnya, penting. Memang ini benar, tidak ada yang salah. Tetapi bila fokus kita kepada hal-hal apa hasil yang saya dapat, maka kecenderungan kita memungkinkan kita akan stres, putus asa di dalam ladang pelayanan. Apa yang kita alami pasti kita membawa kepada kekesalan. Kenapa tidak ada hasil? Kenapa tidak ada petobat-petobat baru? Tetapi apa yang saya mau katakan di sini Bapak Ibu? Bahwa tugas kita hanya menjadi saksi Kristus, menceritakan Kristus, membagikan Kristus bagi mereka. Bukan membuat mereka supaya mereka harus bertobat. Memang kita menginginkan mereka bertobat. Tetapi yang membuat mereka bertobat itu adalah Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri, pekerjaan Roh Kudus itu sendiri yang membuat mereka bertobat. Bukan apa yang sudah kita kerjakan.
Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengerjakan apa bagian kita, bukan memikirkan apa bagiannya Tuhan. Dan ini memang susah, karena kecenderungan kita adalah apa hasil. Apalagi di dalam ladang pelayanan, di dalam bidang misi, apa hasil yang sudah kamu dapatkan? Kalau kita membandingkan diri dengan rekan-rekan yang lain, apa hasil yang kamu dapatkan? Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi bahwa di dalam konteks ini, bahwa kita ini hanya penata layan. Bukan kita ini adalah kepemilikan di dalam melayani Tuhan. Kita ini hanya hamba. Kita mengerjakan bagian kita. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, di dalam ayat ini maka ada 4 bagian yang perlu kita tahu. Ada 4 bagian. Yang pertama adalah bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu tergenapi di dalam pasal 2. Kemudian yang bagian kedua adalah di Yerusalem. Ini fokus di Yerusalem dari pasal 3 nanti sampai pasal yang ke-7. Kemudian bagian yang ketiga, Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria. Ini kita bisa lihat di pasal 8 sampai pasalnya yang ke-9. Dan yang keempat adalah sampai ke ujung bumi, yaitu di pasal 10 sampai di pasal 28. Dan di sana kita melihat bahwa ada Cornelius, ada Paulus, dan diakhiri dengan kisah para rasul itu sendiri. Kemudian apa? Pemberitaan Injil itu disampaikan ke seluruh dunia. Maka kisah para rasul ini sudah terangkum di dalam 1 ayat saja, yaitu di ayat ke-8. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya katakan bahwa ini adalah struktur daripada kisah para rasul. Maka dengan demikian, yang menjadi poin saya di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan adalah ku jadi saksinya. Maka poin yang pertama adalah harus kita diperlengkapi. Harus diperlengkapi. Kita lihat nanti di ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya baca ayat 4 saja. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Kristus waktu itu mengharapkan seluruh para murid, jangan engkau buru-buru pergi dulu. Tetap dulu di Yerusalem untuk sementara waktu. Untuk apa? Sebelum engkau terjun melayani Tuhan, sebelum engkau pergi ke ladang Tuhan, maka engkau harus diperlengkapi dulu. Diperlengkapi apa? Oleh Roh Kudus itu sendiri. Maka di dalam diperlengkapi oleh Roh Kudus, mereka harus menantikan dengan tekun dan juga sabar. Bapak Ibu, bukannya mereka tidak mampu, bukannya mereka tidak pintar, bukannya mereka lemah, tetapi Yesus mau bahwa mereka harus diperlengkapi. Keberanian diri itu tidaklah memadai. Pengalaman juga itu tidak dapat diandalkan. Dan bahkan pengetahuan itu sendiri bisa saja mengecewakan. Tetapi melalui Roh Kudus, ketika diperlengkapi oleh Roh Kudus, maka hal-hal yang ajaib di dalam pelayanan mereka pun mereka bisa rasakan. Kemudian apalagi Roh Kudus memberikan mereka suatu keberanian. Di pasal 4 ayat 31 nanti kita bisa lihat bagaimana ke depan apa yang mereka kerjakan. Kemudian bahkan di dalam ketika mereka menghadapi kematian pun mereka tidak gentar. Ini adalah fungsi ketika mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus. Contohnya apa? Ketika Stefanus dibunuh, dirajam, maka apakah dia takut? Tidak. Dia berserah kepada Kristus karena dia tahu siapa yang dia layani. MacArthur pernah berkata di dalam komentarinya, dia berkata begini: semua persiapan dan pelatihan pengetahuan dan pengalaman dapat membawa tidak berguna tanpa kekuatan yang tepat. Kekuasaan dan kekuatan harus menemani kebenaran. Kalau saya sederhanakan begini Bapak Ibu, kita bisa saja bersiap-siap, mempersiapkan seluruh pengetahuan kita, segala sesuatu, mempersiapkan tim.
Tetapi bila kita tidak diperlengkapi oleh Tuhan itu sendiri di dalam ladang pelayanan, maka pelayanan kita pasti mengalami kekeringan. Pasti kering. Karena kenapa? Hanya mengandalkan apa yang kita dapat. Memang kita baca firman Tuhan. Memang yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Tetapi bila Kristus tidak ada di dalam hati kita, intimasi kita dengan Tuhan, maka pelayanan yang kita lakukan adalah kecenderungan pasti kering. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah poin yang pertama. Kita harus diperlengkapi untuk boleh menjadi saksi. Kemudian yang kedua adalah berita Injil harus segera disampaikan. Ayat 8c nanti kita bisa lihat bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kenapa harus bersaksi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah tugas kita yang mendesak dan juga penting. Tugas penting dan mendesak. Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita merasakan, kita tahu peristiwa yang kita alami di seluruh dunia, yaitu adalah pandemi COVID-19 ini. Kita mengetahui, kita bisa melihat bahwa setiap hari kematian itu terus kita dengarkan. Tetapi setelah Bapak Ibu mendengar kematian hari demi hari, apakah ini suatu kekejutan bagi kita? Suatu keheranan bagi kita? Tentu tidak. Karena kenapa? Hari demi hari kita sudah tahu, kita sudah dengar, oh ya ada yang meninggal gara-gara COVID. Belum lagi ada yang meninggal gara-gara akibat yang lain, penyakit-penyakit yang lain, musibah-musibah yang lain. Kematian setiap hari terus ada dan terus ada. Maka kita dipanggil untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu kapan mereka dipanggil oleh Tuhan, kapan kita juga dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita sudah siap menyambut akan panggilan itu? Maka saya mau mengatakan bahwa menjadi saksi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Menjadi saksi bukan lagi pilihan, tetapi adalah keharusan. Banyak orang meninggal dunia, banyak orang di dunia ini. Mereka tidak tahu mereka harus kemana ketika mereka meninggal dunia. Mereka ragu-ragu dengan keberadaan mereka. Tapi melalui Injil Kristus memberikan suatu kepastian bagi kita. Bahwa kelak saya meninggal dunia, Kristus memanggil saya, maka saya bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya gabung di Badan Misi, dan itu paling berharga bagi saya adalah kesempatan berharga. Setiap tahun kita dipanggil untuk briefing, untuk memikirkan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Maka para mentor ketika mengumpulkan kita, maka ada beberapa pertanyaan yang ini bisa dikatakan bahwa itu adalah harus disampaikan, harus ditanyakan oleh masing-masing mentor. Ini masing-masing. Karena kenapa? Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menginjili? Apakah kamu sudah menginjili? Apakah kamu sudah memuridkan? Berapa jiwa yang sudah kamu menangkan? Berapa orang yang sudah kamu muridkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak asing bagi para misionaris. Tetapi walaupun tidak asing, bukan berarti mudah. Ini adalah hal yang paling susah ketika ditanya, berapa jiwa yang sudah kamu muridkan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Kristus tidaklah mudah. Pekerjaan Kristus, menjadi saksi Kristus adalah berat. Maka kalau kita perhatikan di ayat ini, kamu akan menjadi saksiku. Di dalam bahasa Yunani sebenarnya di situ dikatakan tentang martir, martus atau martir. Apa artinya martir? Martir adalah mati syahid. Ada orang yang memberitakan Injil, mereka disiksa karena Injil Tuhan itu sendiri. Menjadi saksi erat kaitannya dengan martir atau mati secara kita dibunuh di dalam dunia pelayanan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengatakan bahwa menjadi saksi Kristus tidaklah mudah, bukan berarti kita abaikan. Pekerjaan Kristus ini tidak mudah.
tetapi bukan berarti kita abaikan. Di dalam seluruh apapun yang kita kerjakan, maka kita menjadi saksi Kristus. Bukankah kita juga menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sekalipun kita dianiaya? Posisi kita menjadi orang Kristen karena kita percaya kepada Kristus, maka kita pun mengalami penganiayaan mungkin tidak fisik, tetapi kita dikucilkan. Dan hal ini Bapak Ibu ini tidak mudah. Ada banyak orang yang menjadi mundur daripada Kristus. Mereka meninggalkan iman mereka karena kenapa? Karena mereka mengalami pengucilan. Mereka dianiaya, mereka disiksa, mereka diolok dan segala macam. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah menjadi saksi Kristus sekalipun itu berat, bukan berarti kita abaikan. Kita terus maju bersama dengan Kristus. Apa yang menjadi implikasinya bagi kita Bapak Ibu? Bahwa sejauh mana gereja Tuhan dapat menjadi bersaksi di dunia ini. Sejauh mana kita menjadi orang Kristen sudah bersaksi di dunia ini, di tengah-tengah dunia ini. Terkadang dan bahkan sering gereja, bahkan orang-orang Kristen hanya terus mengembangkan program-program yang penting, yang unggul di dalam gereja dan mengabaikan yang namanya misi. Maka tidak heran Bapak Ibu, mungkin kita bisa melihat bahwa dana misi itu sendiri lebih sedikit daripada dana-dana yang lain. Bukan berarti dana yang lain itu kita kecilkan, tidak. Tetapi kecenderungan gereja apa? Lebih memikirkan hal-hal yang lain. Padahal ini adalah tugas penting dan mendesak. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan kita apa? Kecenderungan gereja, kecenderungan orang-orang Kristen apa? Kita terlalu mengusahakan dan memikirkan hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak, dan mengabaikan hal-hal yang penting dan mendesak, yaitu pekabaran Injil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pekabaran Injil segera kita lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus adalah ketika kita sudah mengalaminya, lalu kita membagikan kepada orang lain. Ketika kita sudah mengalami karya penebusan Kristus, maka kita pun mengalaminya dan membagikannya kepada orang-orang lain. Tugas diakonia tidak dapat menggantikan tugas marturia. Tugas marturia gereja tetap sebagai tugas yang hakiki. Namun tugas diakonia tidak mungkin ditinggalkan. Seluruh tugas panggilan gereja harus dilaksanakan secara seimbang. Entah kita berprofesi sebagai hamba Tuhan, berprofesi sebagai PNS, pendeta, pengusaha, atau apapun profesi kita. Segala apapun profesi kita itu mungkin hal-hal yang baik, paling bagus posisi kita. Bukan berarti apa yang sudah kita kerjakan lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tidak. Semua yang namanya pekerjaan, bila kita menempatkan Kristus, maka kita menjadi saksi Kristus. Kita bisa menceritakan Kristus di dalam apa yang kita kerjakan kepada orang lain. Maka saya mau mengatakan, saya menutup juga khotbah saya dengan perkataan dari Tim Keller. Dia berkata begini: bekerja merupakan kehormatan karena itu adalah sesuatu di mana Allah turut mengerjakannya, dan karena kita melakukannya di tempat Allah di mana kita sebagai wakilnya. Bagus sekali kata-katanya. Bekerja merupakan suatu kehormatan, dan kita bekerja itu di mana Allah juga ada, turut bekerja di sana. Dan kita melakukannya di tempat Allah, bukan punya kita, tetapi punya Allah. Apapun di rumah, dan itu adalah punya Tuhan. Di perusahaan, dan itu adalah punya Tuhan. Di sekolah, di gereja, dan itu adalah punya Tuhan. Maka kita dipanggil di masing-masing profesi kita itu adalah sebagai wakilnya. Sekali lagi saya bacakan, bekerja merupakan kehormatan karena itu adalah sesuatu di mana Allah turut mengerjakan, dan karena kita melakukannya di tempat Allah di mana kita sebagai wakil. Kiranya Tuhan memanggil kita, memakai kehidupan kita menjadi saksinya dimanapun kita berada. Di dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, kita dipanggil menjadi saksinya. Melalui tutur kata kita, melalui sikap hidup kita, cara berpikir kita, dan juga di dalam pergaulan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh diberkati melalui firman Tuhan. Maka biarlah Engkau Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Kami rindu mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Maka pakai seluruh kehidupan kami menyatakan Kristus, menceritakan Kristus. Pakailah seluruh momen kehidupan kami menceritakan Kristus. Bukan diri kami yang kami ceritakan, tetapi Kristus yang boleh kami ceritakan. Injil Tuhan itu yang menghidupi kehidupan kami, itu yang kami ceritakan. Berkati seluruh kami, jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya kami boleh melakukannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur untuk saat ini kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini bahwa minggu depan kita sudah memasuki awal minggu bulan Juni. Maka bagi kita diberi kesempatan untuk boleh memberikan persepuluhan kita melalui bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan. Jadi mari kita coba memperhatikan akan hal ini. Kemudian selalu dipantau akan WA group yang ada berbagai renungan yang sudah dibagikan di sana. Jadi mari Bapak Ibu kita bertumbuh bersama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Dan juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan akan bantuan doa, maka Bapak Ibu bisa boleh menghubungi Bapak Gembala, Bapak Pendeta, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang ada. Sekiranya kita bisa bersama-sama, boleh bertumbuh bersama, kita mendoakan, saling mengasihi di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami dapat menyelesaikan ibadah ini semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini kami berdoa untuk anak-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, dan Engkau berkati juga keluarganya. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka, sehingga pada waktu setelah selesai pandemi ini kami bisa bersama-sama untuk beribadah di rumah Tuhan seperti semula. Kami berdoa saat ini juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami dampak COVID-19 ini, di mana berdampak ekonomi. Tuhan tolong mereka, Kau yang akan membuka jalan keluar, Kau yang akan menolong sehingga ekonomi ini dapat kembali seperti semula ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan mereka, Kau memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini Tuhan. Engkau yang akan memberkati Pak Jokowi sebagai presiden kami, dan Engkau memberkati wakil seluruh rekan-rekan sekerja mereka. Tolong mereka Tuhan dalam memerintah bangsa kami ini, sehingga pemerintahan ini dapat berjalan dengan baik, dan Engkau yang selalu memberikan kebijaksanaan bagi mereka dalam mengambil segala keputusan, sehingga mereka mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan apa yang Engkau karuniakan dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh rakyat-Mu. Kiranya Engkau yang akan menolong, memberkati dalam berjalannya PSBB, sehingga mereka dapat menaati dengan baik, sehingga PSBB ini dapat berlanjut untuk berjalannya dengan baik. Kami juga berdoa saat ini untuk para medis. Engkau yang akan memberkati mereka yang telah memberikan kekuatan untuk merawat maupun melayani setiap rakyat ya Tuhan yang mengalami penyakit. Tuhan tolong, Engkau yang akan mempersiapkan segala obat maupun peralatan yang mereka pakai, sehingga mereka juga melayani sesuai dengan kehendak Tuhan di sorga. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh orang-orang yang mengalami COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka juga.
Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk seluruh umat-Mu, biarlah setiap bencana apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami, apapun yang terjadi saat ini, biarlah kami semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa dalam keadaan situasi yang terjadi saat ini, bahwa Tuhan memiliki rencana yang terindah dalam setiap hidup kami. Terpuji nama Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang selalu kami muliakan, yang selalu kami sembah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati.